Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah wa qala Allah fil Qur'an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaykum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakum muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaykum wa takunu syuhada'a 'alan nas fa aqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sallallahu wa sallam Rasulullah wa ba'd. Jamaah Jumat, alhamdulillah pada kesempatan Jumat ini Allah memberi kemudahan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah salat Jumat yang merupakan kewajiban semuanya, kewajiban pegangan bagi kita umat Islam, khususnya kaum laki-laki mukmin. Syukur kepada Allah karena Allah memberi kemudahan, taufik, hidayah kepada kita. Tidak sekedar sebuah kesehatan, karena sehat saja tidak menjadi jaminan bagi kita untuk bisa melaksanakan ibadah Jumat pada siang hari ini. Karena bukan tidak mungkin ada orang yang masih jauh lebih sehat dari kita tapi tidak datang kemarin atau tidak melaksanakan ibadah Jumat. Juga bukan sekedar kelapangan waktu, karena bukan tidak mungkin ada orang yang juga masih lebih lapang waktunya, tapi dia lebih banyak menggunakan waktu yang lapang itu untuk bermaksiat ketimbang tunduk atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedikit dari sekian banyak orang yang menyebut diri muslim untuk kemudian diberikan oleh Allah karunia kemudahan bisa melaksanakan ibadah pada siang hari ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi yang mengasas dakwah Islam tidak sekedar hanya menjadi seorang propagandis Islam, tidak hanya sekedar menjadi pensyarah Islam, tapi juga menjadi contoh-contoh dari Islam itu sendiri. Sehingga sebenarnya tidak ada kesulitan bagi kita untuk menjemput diri menjadi seorang muslim yang benar jika kita sepakat untuk menetapkan bahwa satu-satunya qudwah hasanah, teladan dalam hidup kita itu adalah Rasulullah SAW. Tapi inilah masalahnya. Ketika kita secara teoritis menyatakan atau secara dogmatis, mungkin bahasanya tidak terlalu tepat, saya lebih cenderung melihatnya seperti itu. Kalau ditanya orang sama kita, Islam itu adalah agama sebagai way of life, kita sepakat ya, dia adalah aturan hidup, dia adalah pandangan hidup, dia adalah prinsip hidup, dan Islam adalah harga mati. Ini yang saya bilang, karena terlalu sering dan berulang. Saya pikir bangun tidur pun kalau ditanya orang, kita juga sepakat dengan jawaban-jawaban seperti yang saya bilang tadi. Islam adalah pandangan hidup, Islam adalah prinsip, Islam adalah nilai, Islam adalah ideologi. Tapi fakta dalam kehidupan sehari-hari, perilaku kita adalah perilaku yang jauh dari nilai-nilai Islam. Negara ini pun sedang meluncur kepada sebuah kondisi performa tampilan berbangsanya semakin tidak Islami. Saya bilang semakin tidak Islami ketika indikatornya adalah perilaku, moral. Moral sebagai pemimpin, moral sebagai rakyat, moral sebagai ustaz, moral sebagai murid, moral sebagai orang tua, moral sebagai anak, moral sebagai suami, moral sebagai istri, moral dalam semua titik perilaku kehidupan kita. Kita tengah meluncur seperti yang dibilang dalam Al-Quran. A'udzubillahi min dzalik. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Maka muncullah generasi pengganti mereka, adalah generasi yang adaa'us shalah,
yang sudah tidak begitu peduli dengan sholat. Wattaba'u syahawat, yang mereka juga mengikuti nafsu mereka. Asyahawat, kesenangan. Jadi apa yang menjadi ghayatul hayat, tujuan dalam kehidupan kita sering cenderung adalah asyahawat, kesenangan. Kesenangan ini yang kemudian menutupi kita dari sebuah fakta bahwa kehidupan dunia ini tidak lama, ini sebentar ya. Sama seperti kita kerja di kantor ini. Ada masa pensiunnya itu. Mau jadi apapun kita di situ ada pensiun. Dan setelah pensiun kita tetap manusia. Struktur ataupun pemposisian kita dalam kehidupan kita sebagai pimpinan, sebagai bawahan, sebagai manajer, sebagai apapun itu sebenarnya adalah seharusnya dibuktikan dengan mewujud nyatakan atau memberdayakan diri kita untuk memang kita punya layak di situ. Orang melihat wah dia memang pas di situ. Itu yang dimaksud dengan bersyukur atas karunia. Kalau itu kita menetapkan sebagai karunia. Dunia ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan, ada satu penjelasan yang menarik bahwa ada 3 laku akhlak yang harus kita jaga supaya perjalanan hidup kita ini tidak bermasalah. Akhlak yang harus terinstalasi secara 100%, tidak boleh gagal instan. Itu adalah akhlak yang bernama syukur, sabar, dan istighfar. Jadi kalau istighfar itu lebih kepada manusianya disebut dengan al-mustaghfirin, orang-orang yang rajin minta ampun sama Allah. Kenapa? Karena dunia yang sebentar ini taruhannya besar. Apa taruhannya? Taruhannya kehidupan akhirat yang bisa gagal dan na'udzubillah Allah masukkan kita dalam neraka. Allah tahu kali kita ini kayak mana. Maka itu dia bilang sama kita bahwa sudahlah, kalau pakai bahasa kita pahami pesan-pesan Al-Quran, selama aku belum memberikan vonis apapun terhadap kalian, maka selama itu jangan pernah menatap diri kalian dalam posisi yang negatif atau kalian berputus asa di situ. Karena kalau bicara dengan moral, ada orang yang kemudian menganggap agama ini terlalu suci, dia sentuh dan dia tidak layak. Padahal bagi Islam, selama seorang itu mengaku muslim, maka seorang perampok pun mendapat pelayanan dalam Islam. Seorang manusia yang paling kurang ajar sekalipun, dia adalah manusia muslim, selama dia masih menyebut dirinya muslim, dia masih punya hak-hak pelayanan dalam Islam. Seperti apa hak-hak pelayanan itu? Sampai pada tingkat dia masih menginginkan surga, peluang dia masih sangat besar. Sama besarnya dengan orang yang setiap malamnya tahajud, sama besarnya dengan orang yang setiap harinya tidak pernah putus sholat ke masjid, sama besarnya dengan orang yang setiap harinya beribadah dengan melakukan zikir, tilawatul Quran, atau mungkin berinfak dan sebagainya. Sama besarnya untuk sekedar mau masuk surga. Jadi dalam teori Islam, orang jahat, orang baik peluangnya sama. Nanti coba buka dalam hadis Al-Arba'in, hadis keempat, ketika Allah bicara tentang takdir. Di sana ada satu pernyataan yang cukup menarik dari hadis itu. Seseorang yang ditetapkan atau seseorang yang melakukan perbuatan ahlul jannah, penghuni surga, lantas kemudian dia terus melakukan perbuatan itu, tapi karena telah berlaku ketetapan dalam kitab Allah bahwa dia adalah penghuni neraka, maka jarak dia antara surga, dia dengan surga itu tinggal 1 hasta saja, maka dia akan melakukan amal penghuni neraka dan akhirnya dia akan masuk dalam neraka. Sementara ada orang yang melakukan amal penghuni neraka, sampai jarak dia dengan neraka tinggal 1 hasta saja. Kalau 1 hasta itu ukuran kita tinggal selangkah lagi masuk neraka. Tapi karena ketetapan yang berlaku untuknya bahwa dia adalah penghuni surga, maka dia akan melakukan amal penghuni surga dan dia akan masuk surga. Hadis ini memang agak rumit untuk menerjemahnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Makanya sebenarnya hadis ini sedang ingin menegaskan sama kita, jangan kau kira hebat kali kau dengan perbuatanmu itu.
Jangan kau kira bahwa karena setiap hari kau masuk masjid maka kaulah penghuni surga itu. Surga dan neraka itu tidak ditentukan sepenuhnya karena sebab kau berbuat sesuatu. Tapi surga dan neraka itu dilakukan atau ditentukan karena apa yang bergemuruh di hatimu di saat kau melakukan sesuatu itu. Para politisi biasanya kalau jelang-jelang pemilu atau pilkada, mereka ini orang yang paling banyak berinfak, sehingga bisa disematkan bahasa mereka adalah manusia-manusia yang sangat dermawan dan seringkali mengumbar bahasa ikhlas ketika memberikan sumbangan itu. Tapi ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dari sumbangan itu, maka ketahuanlah bahwa sebenarnya mereka orang yang tidak ikhlas. Itu yang sebenarnya dimaknakan. Ada orang yang mungkin habis waktunya dalam mengerjakan kebaikan, tapi hatinya memimpikan keburukan. Ada berapa banyak orang yang tidak hidup di rumah besar, tapi mimpinya adalah rumah besar. Ada berapa banyak orang yang dia tinggal di istana, tapi dia selalu sedih, dia selalu mengeluh di hadapan Tuhannya. Mungkin dengan pernyataan, "Ya Rabb, jangan sampai ini menjadi pahala kontan yang kau tidak memberikan kepadaku di akhirat setelah kau berikan kekayaan seperti ini kepadaku." Maka siapa yang lebih baik hatinya? Orang yang tinggal di gubuk reot yang setiap malam mimpinya tinggal di istana? Atau seorang yang tinggal di istana tapi setiap hari menangis dan mengeluh karena sebab jangan sampai ini menjadi pahala kontan untukku wahai Tuhan. Itulah kenapa Islam mengatakan jangan pernah berhenti membangun atau membangunkan gemuruh hatimu dalam bentuk azam atau tekad. Kenapa? Karena seorang yang tidak sampai melakukan apa yang dia inginkan, tapi kemudian keinginan itu tidak putus sampai kematiannya, maka Allah akan mencatatkan itu sebagai kebaikan untuknya. Artinya, ada yang belum berangkat haji, berniatlah. Niat itu akhirnya hanya apa yang membatasi antaraku dengan niatku. Maaf, apa yang membatasi antara niatku dengan perbuatanku hanya ketidakberdayaanku saja, bukan ketidakmauanku. Ada berapa banyak orang mungkin tidak berangkat haji, dia tidak berniat karena memang dia belum mau. Sehingga seberapa banyak pun kekayaan yang dia punyai, dia tidak akan berangkat karena memang tidak ada niat dalam dirinya. Tapi ada niat. Terus terang Pak Ustaz, saya ingin setiap Jumat bisa berinfak untuk memberi makan 100 orang miskin di kampung saya. Karena Ustaz tahu bahwa saya adalah orang miskin. Dan mungkin Ustaz melihat saya orang yang fakir, tapi saya adalah orang yang paling berada di kampung saya. Setiap hari saya membayangkan, setiap saat saya mendoakan kepada Allah agar saya punya rezeki untuk bisa memberi infak 100 orang miskin setiap Jumat. Tapi apa yang menghalangi itu? Aku belum punya uang. Orang yang seperti itu adalah orang yang tetap diberikan pahala berinfak atau memberi makan orang miskin seperti yang bergemuruh di hatinya. Jamaah yang mulia, ini yang hilang dari kita. Ukuran-ukuran yang sering kita pakai adalah ukuran-ukuran zahiriyah melihat orang. Kita sering kali melihat orang yang celingak-celinguk masuk ke satu tempat dengan pandangan sinis. Bukan tidak mungkin orang ini sedang menginginkan atau melakukan kebaikan. Dan sering pula kita seperti itu atas diri kita, menuduh diri kita tidak mungkin bisa mendapatkan kebaikan karena kita sudah terlalu banyak dosa. Padahal Allah mengatakan, Aku Maha Pengampun dan Aku Maha Penyayang. Persoalannya adalah seberapa mau kita mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seberapa ingin kita untuk mengakhiri hidup sebagai orang yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena percayalah yang mulia Bapak, Ibu, sekalian jamaah yang mulia dalam salatul Jumat ini, saya ingin menyampaikan terkadang kita bisa mengumpulkan mobil yang banyak, rumah yang banyak, tapi kemudian itu akan kita tinggalkan di saat kematian datang kepada kita. Di saat kematian datang. Kelelahan dalam mencari hidup akan menjadi sesuatu yang sangat merugikan di saat kelelahan itu adalah kelelahan yang tidak lillahi ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah. Wassalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah wa qala Allah fil Qur'an a'udzu billahi as-sami'il 'alim
بالتعظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب صدق الله وصدق رسوله. Akhir khutbah ini saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua, jangan pernah memvonis diri kita, karena vonis itu urusan Allah, dan jangan pernah memvonis orang lain. Jangan pernah mengatakan sesuatu bahwa kita tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita tidak pernah merencanakan keburukan untuk kita. Allah yang menciptakan kita sebenarnya menginginkan kita berjalan dalam kebaikan selamanya. Itulah kenapa Dia menyertai kita di setiap event hidup kita. Seperti sholat 5 waktu, itu semacam pendampingan yang Dia berikan kepada kita. Sehingga sholat itu menjadi kebutuhan untuk kita, untuk kemudian melakukan penyampaian progress report dari aktivitas hidup kita. Dan seburuk apapun sholat itu, Dia tetap minta kita datang kepadanya. Dan inilah satu-satunya amal yang merupakan amal komunikatif kita kepada Allah. Sehingga di situasi seperti apapun, Dia tetap meminta kita untuk datang menjumpainya. Karena Dia merencanakan membantu kita. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah penolong orang-orang yang beriman. Sekarang masalahnya tidak sesederhana itu. Masalahnya adalah bagaimana kita tidak cuma selamat sendiri. Kita juga harus menyelamatkan anak-anak kita, istri kita. Berapa banyak kita yang menyimpan istri di rumah, yang istri kita lebih tega untuk kemudian keluar rumah, menunjukkan pahanya, menunjukkan kemaluannya, atau anak-anak perempuan kita. Apakah kita merasa tenang dan nyaman tidur di saat kemudian kita masih menemukan sebahagian dari keluarga kita itu melakukan amal dari amal penghuni neraka? Apakah kita menganggap bahwa mereka sudah aman dari marahnya Allah Subhanahu wa taala? Atau apakah kita menganggap bahwa bukankah perilaku itu sebenarnya merupakan bahagian dari sumbangan kita untuk mempercepat datangnya murka Allah kepada kita? Kita tidak disuruh selamat sendiri. Kita disuruh menyelamatkan anak-anak kita, menyelamatkan perut mereka dari makanan haram, menyelamatkan telinga mereka dari apa yang seharusnya mereka tidak dengarkan, menyelamatkan mata mereka untuk tidak menatap apa yang Allah tidak suka. Adakah kita terbiasa istighfar setelah ternyata kita banyak tidak berdaya untuk menjadi pemimpin bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, apalagi bagi negeri yang sedang menunggu pemimpin-pemimpin yang lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia, mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang dekat kepada Allah, menjadi hamba Allah yang kemudian merasakan besarnya tanggung jawab ini, bukan sebuah beban yang memberatkan kita, tapi sebenarnya menunjukkan besarnya perhatian Allah kepada kita. Jika kita tidak mau, tidak ada masalah, karena Allah mengatakan pasna ma syi'ta, buat suka. Tapi akan ada satu hari di mana kau tidak akan bisa tersenyum lagi setelah kau meninggalkan dunia ini dengan kesenangan yang sebentar itu. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله